Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang keterampilan membaca. A. Konsep qiraah. Keterampilan membaca adalah kemampuan mengenali dan memahami isi sesuatu yang tertulis atau lambang-lambang tertulis dengan melafalkan atau mencernanya di dalam hati. Membaca hakikatnya adalah proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui teks yang ditulisnya. Maka cara tidak langsung di dalamnya ada hubungan kognitif antara bahasa lisan dengan bahasa tulis. Sedangkan menurut Taringan, membaca adalah proses yang dilakukan serta dipengaruhi oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media, kata-kata, atau bahasa tulis. Adapun yang B itu macam-macam qiraah. Adapun bila dilihat dari segi penyimpanan, membaca terbagi menjadi dua, yaitu membaca nyaring atau qiraah cariyah, yaitu membaca dengan menekankan pada aktivitas anggota bicara, lisan, bibir, dan tenggorokan untuk mengeluarkan bunyi atau suara. 2. Membaca dalam hati dalam kurung Al-Quran Romil Aha, yaitu membaca dengan melihat huruf dan memahami makna bacaan tanpa aktivitas organ bicara. Membaca dalam hati adalah membaca yang dilakukan hanya dengan menggunakan mata tanpa suara atau bisikan, bahkan tanpa menggerakkan bibir. Tujuan membaca dalam hati adalah penguasaan isi bacaan atau memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang isi bacaan dalam waktu yang cepat. Untuk meningkatkan keterampilan membaca dalam hati dengan cepat, guru harus banyak memberikan latihan membaca. C. Tujuan pembelajaran qiraah. Tujuan umum dalam pembelajaran maharah qiraah adalah untuk meningkatkan pemahaman membaca bagi siswa, seperti menghubungkan ide-ide bacaan dengan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Hal ini sangat bermanfaat untuk terus membutuhkan pemikiran dan pengalamannya untuk selalu optimis. Tujuan khusus dalam pembelajaran maharah qiraah untuk tingkatan lanjut adalah menumbuhkan kemampuan membaca pada tingkatan unsur pemahaman bacaan secara benar dan cepat, dan pengetahuan kognitif peserta didik akan membantunya untuk membedakan antara ide-ide pokok dan ide-ide pendukung dan membaca kritis. Media pembelajaran bahasa Arab. A. Pengertian media pembelajaran. Dadang Supriyatna dalam modul pengenalan media pembelajaran bahan ajar untuk Diklat E Training PPPPTK, TK, dan PLB mengatakan bahwa media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa lain yang berarti antara. Media dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadikan perantara atau penyampai informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Menurut Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Bari dalam Kamus Ilmiah Populer yang diterbitkan oleh Al-Qarlo Surabaya, media berarti perantara informasi, penengahan, wahana, dan wadah. Pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Pendekatan artinya cara memperoleh subjek atas objek untuk tercapainya tujuan serta sudut pandang pada suatu objek permasalahan, berupa sekumpulan asumsi tentang proses belajar mengajar. Pendekatan dalam dunia pembelajaran merupakan pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, merupakan suatu cara pandang dalam suatu bidang ilmu. Bagaimana seorang pendidik akan menggunakan suatu cara untuk strategi dan metode ketika hendak memulai pembelajaran, serta seperangkat asumsi mengenai cara belajar mengajar. Keterampilan berbicara.
Keterampilan berbicara merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa yang ingin dicapai dalam pengajaran bahasa Arab. Berbicara merupakan sarannya untuk membina saling pengertian, komunikasi tambal balik dengan menggunakan bahasa sebagai media. Tujuan pembelajaran keterampilan berbicara. Kejelasan dalam hal ini peserta didik berbicara dengan tepat dan jelas baik artikulasi maupun diksi kalimat-kalimatnya. Kemudian berbicara peserta didik harus dapat kesempatan yang besar untuk berlatih berbicara sampai mereka mampu mengembangkan keterampilan berbicara secara lancar. Prinsip-prinsip pembelajaran skema. 1. Pendengar menerima informasi melalui rangkaian bunyi bahasa dengan susunan nada dan tekanan penempatan persendian. 2. Dalam tutur pembicaraan atau dalam teks yang dilisankan, biasanya terdapat gagasan pokok dan gagasan penunjang. Yang ketiga yaitu, dalam menulis teks tulisan, hendaknya guru memperhatikan hal-hal berikut: usia dan minat siswa, kosakata yang dimiliki siswa, tingkat kematangan dan kecepatan siswa dalam mengikuti teks tulisan. Tujuan pembelajaran bahasa Arab dengan SI yaitu pembelajaran bahasa Arab harus dapat mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta bisa menumbuhkan sikap yang baik terhadap bahasa Arab, baik kemampuan bahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam rangka membantu memahami sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis serta kitab-kitab bahasa Arab yang berkaitan dengan Islam bagi murid.